Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Gudang Gorden. Nah, di video kali ini saya akan ngebahas tentang beberapa teori atau beberapa cara tukang gorden biasanya memberikan harga kepada customer. Nah, penghitungan gorden ini ada beberapa tipe ya. Mungkin Anda pernah membeli gorden atau sedang ingin membeli gorden gitu. Mungkin juga pernah kepikiran harga yang dibeli itu sebetulnya udah mahal atau kemahalan atau murah gitu atau standar. Itu bisa dilihat dari dari cara penghitungannya gitu. Dan di video ini yang akan saya bahas itu lebih ke spesifik beberapa cara penjual gorden biasanya mengajukan harga atau memberikan harga kepada customer itu seperti apa. Nah, untuk yang pertama biasanya penjual gorden itu memberikan harga kepada customer dalam hitungan paket atau borongan gitu. Jadi tukang gordennya ngukur jendelanya di rumah, misalkan lebar 2 meter, tingginya 2 meter gitu, dia langsung kasih harga anggaplah misalkan 1 juta atau 2 juta misalkan gitu. Nah, yang tipe ini, yang tipe borongan ini biasanya dia penghitungan atau pemakaian bahannya itu tidak dijelaskan kepada customernya gitu. Jadi harganya ya harga terima jadi atau borongan, yang penting si jendela itu nanti terpasang gorden gitu. Bahkan mungkin si aksesorisnya atau yang lainnya itu tidak banyak pilihan. Yang penting harganya udah harga paket gitu. Nah, biasanya kalau untuk harga borongan kayak gitu tuh nggak tentu ya, mungkin bisa jadi lebih murah, bisa juga lebih mahal gitu, tergantung dari si orang yang atau si penjual gordennya memberikan produknya seperti apa gitu. Karena customer nggak punya kontrol lebih, jadi terima jadi gitu. Barangnya itu beli borongan gitu, dikasihnya apa, pemakaian bahannya kita nggak tahu diirit atau enggak, pemakaian bahannya bagus atau enggak, ya yang penting satu jendela itu terhitungnya terpasang gitu, dalam hitungan terpasang harganya sekian gitu. Nah, itu yang pertama. Terus teori yang kedua itu cara memberikan harganya itu hitungan meter persegi ya. Seperti misalkan lebarnya 2 meter, terus tingginya 2 meter yang tadi saya bilang. Nah, karena hitungan jualnya itu perseginya itu biasanya bukan persegi di ukuran jendela ya. Karena gorden itu pemakaian bahan biasanya kan harus ada rempelannya. Mungkin lebar jendelanya 2 meter dikasih bahannya juga 2 meter gitu. Pasti akan lebih banyak, apalagi hitungan ke sampingnya gitu. Nah, di penjual yang ini biasanya jual dengan bahan harganya meter persegi itu di bahannya. Nah, sedangkan untuk ukuran bahan biasanya kalau untuk yang blackout itu standarnya ada yang 2,80 meter tingginya, 280 cm. Ada juga yang 320 cm atau 3,2 meter ya. Nah, kalau misalkan kita belinya gordennya dengan hitungan meter persegi gitu, misalkan dikasih harganya murah, misalkan di awal kayak berapa per meternya, dia ngasih harga 100.000 misalkan atau 150.000 misalkan per meternya, tapi dengan hitungan meter persegi. Nah, itu tuh sebetulnya nanti akan terhitung bahannya tuh jadi lebih banyak gitu. Kayak kalau misalkan dengan hitungan meter lari itu lebarnya 2 meter, pemakaian bahan itu idealnya di sekitar 2,5 kali lipatnya, atau kalau pengen bagus di 3 kali lipatnya gitu. Misalkan kayak jendela 1 meter bahannya 2,5 meter atau 3 meter gitu. Nah, kalau orang yang jual bahannya itu hitungan meter persegi, nanti pemakaian bahan ke lebarnya akan dia hitung umpama kayak tadi pemakaian kali 3 ya. 2 kali 3 itu berarti 6 meter gitu. 6 meter
ke tingginya akan dia hitung sesuai dengan tinggi bahannya. Kalau misalkan 2,8 bahannya, ya dia akan kalikan 6 kali 2,8. Nah, atau misalkan tinggi bahannya 3,2 gitu. Itu juga akan dikalikan 6 meter kali 3,2. Jadi secara pemakaian bahannya itu jadi lebih banyak. Walaupun harga di meteran awalnya lebih kelihatan murah, kayak harga blackout 100.000 gitu, blackout 150.000 gitu. Dengan cara penghitungan yang kayak barusan meter persegi, itu seperti kita beli kalau yang 100.000 ya. Berarti sebetulnya kayak beli kita 1 meter larinya itu 280.000 atau 320.000 gitu kalau untuk yang tingginya 320 gitu. Nah, kalau di gudang gorden biasanya kita sebagai sales dan aturan perusahaan gitu yang sudah kita sepakati kebijakannya adalah untuk menjual gorden dari segi bahan itu penghitungannya meter lari. Jadi kita hitung ke lebarnya aja. Jadi kalau misalkan customer kita beli harga gordennya 1 meter, terhitungnya berarti seolah-olah dia itu beli 1 meter lebar kali tinggi 2,8. Kalau yang blackoutnya tinggi 280 cm. Nah, kalau misalkan tingginya yang 320, itu terhitungnya tetap beli 1 meter kali tingginya 320-nya nggak dihitung ya, karena kita biasanya gudang gorden itu jualnya per meter lari gitu. Nah, untuk penjualan di gudang gorden juga biasanya nggak pakai sistem borong ya. Terus juga nggak pakai sistem meter persegi bahan, tapi meter lari gitu. Terus lagi di gudang gorden biasanya customer diberikan beberapa pilihan seperti aksesoris yang mau dipakainya apa gitu. Dari rel kita menyediakan berbagai macam rel, dari yang kualitasnya paling bawah, standar, dan juga premium. Itu kita sediain, kita tawarin ke customer mau pakai pilihan aksesorisnya yang mana, mau pakai relnya yang mana, mau pakai fitrasnya yang mana, dan kita jual ke customer itu sesuai dengan apa yang dipilih customer. Makanya mungkin untuk perbandingan harga antara di gudang gorden di tempat lain mungkin ya nggak bisa benar-benar dispesifikan ini murahan di mana gitu ya, karena yang kita berikan itu pasti akan beda-beda gitu, tergantung si customer yang pakainya yang mana. Misalkan bahan gordennya pakai yang blackout premium gitu, tapi aksesorisnya pakai yang biasa, itu harganya pasti berbeda dengan yang belinya relnya premium, gordennya juga bahannya premium gitu, itu pasti berbeda. Nah, di gudang gorden kita biasanya kasih fleksibilitas yang seperti itu, kasih opsional yang banyak. Nah, aksesorisnya kita sediain yang banyak, customer boleh pilih menyesuaikan dengan budgetnya, menyesuaikan juga dengan tata ruangnya. Misalkan kayak budgetnya pengen agak lebih ditekan nih, kita nanti lihat atau survei ke lokasi, kita cocokin dulu biasanya jendela ini kebutuhannya apa gitu. Misalkan kayak ruangannya pengen privasi yang full gitu, yang pencahayaannya juga yang blockingnya sangat gelap gitu, misalkan biar ruangannya lebih teduh, ya mungkin kita bisa siasati dengan gordennya pakai blackout yang 100%, tapi untuk aksesorisnya misalkan kita pakai yang kelas menengah gitu, jadi budgetnya bisa diseimbangkan gitu, enggak yang pakainya yang mahal semua gitu. Jadi bisa dikonsultasikan, biasanya seperti itu untuk pelayanan di gudang gorden. Nah, dengan adanya video yang saya angkat ini, saya berharap customer bisa mempertimbangkan gitu, pembelian gorden itu apa aja sih biasanya yang dihitung gitu. Ketika customer menerima harga atau mendapat penawaran harga yang misalkan harga blackout 100% harganya 100.000 gitu, atau mungkin bisa jadi di bawahnya gitu, kita tuh harus tahu harga itu tuh harga meter lari atau meter persegi gitu. Kadang mungkin meter, misalkan kayak yang meter larinya jual harga 250.000 misalkan,
yang ada orang lagi nawarin 100.000 misalkan per meternya. Secara awal itu akan terlihat yang 100.000 lebih murah, tapi kalau kita ditanya ternyata yang 100.000 itu hitungannya apa tadi, meter persegi gitu, dia tuh sebetulnya jualnya lebih mahal yo, karena yang meter persegi akan ngitung lebar 1 meter kali 2,8 gitu. Jadi secara harganya akan terhitung 280.000, jadi lebih mahal yang 100.000 sebetulnya, karena dikalkulasi di hitungan terakhirnya atau di globalnya gitu. Nah, mudah-mudahan video ini bisa jadi edukasi untuk para customer dalam menentukan pemilihan harga gorden, pemilihan budget ataupun penyesuaian budgetnya dengan gorden yang diinginkan gitu, biar bisa dapat gordennya sesuai dengan keinginan gitu, sesuai dengan desainnya, sesuai dengan tata ruangnya gitu, tapi budgetnya juga bisa disesuaikan. Ada pilihan yang mana mungkin harus pakai yang kualitasnya premium, yang mana harus dipakai kualitasnya yang menengah gitu. Jadi bisa diseimbangkan agar budgetnya tuh bisa disesuaikan. Nah, mungkin itu aja video yang bisa saya share kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih udah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.